Bagi sebagian orang, khususnya yang menetap di pedesaan, memelihara hewan ternak adalah pekerjaan sampingan untuk mendapat tambahan penghasilan. Tapi tidak dengan Abah Sodikin, mantan buruh bangunan yang kemudian merintis usaha ternak kelinci untuk sumber pendapatan utama keluarganya. Warga Kampung Dahuan, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ini kemudian memutuskan beternak kelinci untuk dijual di tahun 2007 lalu. Apalagi belum banyak penjual kelinci yang menjualnya di kawasan wisata Cibodas, Jawa Barat. Tidak setiap hari Abah Sodikin keliling di kawasan wisata Cibodas untuk menawarkan kelinci-kelincinya. Biasanya hanya di akhir pekan saja, di mana pengunjung wisata Cibodas sedang ramai-ramainya. Target penjualan Abah adalah anak-anak. Bisa dimaklumi, tampilan kelinci yang lucu dan imut-imut pastinya bikin anak-anak segera tergoda untuk memilikinya. Setiap berjualan, Abah Sodikin bisa menjual 4 pasang kelinci. Sepasang kelinci ia bandrol dengan harga 80.000, sudah termasuk dengan kandang kawatnya. Kelinci hasil ternaknya sendiri itu terdiri dari jenis kelinci lokal, blasteran, dan Fuji Love. Kalau Fuji Love itu suka merusak kandang, walaupun kandangnya pakai kawat. Kalau kelinci lokalan biasa-biasa aja, pakai bambu juga biasa aman gitu. Itu yang perbedaannya. Beda, ada yang lebat, tebal, panjang. Kalau kelinci lokal biasa gitu, tipis. Pada awal merintis usaha kelinci di akhir pekan, uang yang didapat Abah tidak banyak. Paling-paling hanya bisa untuk menutup biaya makan sehari-hari saja. Setelah disisihkan untuk biaya pakan dan perawatan kelinci-kelincinya, hidup terasa semakin berat karena Abah terbilang baru dalam beternak dan berjualan kelinci. Pernah ketika pengunjung wisata sedang sepi, Abah sama sekali tidak punya penghasilan. Membeli beras saja Abah tidak mampu, sementara anak-anak Abah belum bisa diandalkan untuk mencari nafkah. Pernah titik terendah sampai tidak mempunyai beras gitu ya, waktu dulu mah sampai bisa ngutang dulu sama tetangga atau sama keluarga gitu. Tapi alhamdulillah hikmahnya sekarang, alhamdulillah gitu. Sekarang bisa timbal baliknya bisa sedikit membantu lagi gitu. Ya insya Allah kuatlah demi memperjuangkan anak dan istri saya gitu. Menahan lapar karena tak punya beras seringkali dirasakan Abah dan keluarganya. Apalagi ketika Abah terkena musibah, jatuh terpeleset ke dalam jurang saat mencari pakan ternaknya. Batu-batu itu pada licin. Udah gitu saya terpeleset. Itu yang peralatan saya dibuang. Ternyata bukan dibuang, malah balik. Pas udah balik gitu, saya terpeleset, langsung jatuh kena aritnya gitu. Selama berminggu-minggu, Abah Sodikin hanya bisa terbaring sakit di rumahnya. Meski luka-lukanya cukup serius, Abah tak dibawa ke rumah sakit karena tidak punya biaya. Untuk mengobati sakitnya, Abah mengandalkan racikan herbal yang dibuat istrinya, Iis Rokayah. Menggunakan tanaman berkhasiat obat yang banyak tumbuh di kebun. Ma minum kadieu. Gara-gara kondisi Abah yang lemah tak berdaya, kondisi ternak kelincinya otomatis tak ada yang merawat. Pasalnya, anak sulung Abah merantau keluar kota, sementara 2 adiknya yang masih kecil belum bisa diandalkan untuk mengurus ternak. Tanpa pakan dan perawatan yang layak, satu persatu kelinci yang diternak Abah Sodikin mati mengenaskan. Banyak yang mati dikarenakan tidak dikasih rumput. Soalnya nggak ada yang mengambilnya gitu. Cuma ada yang mengambilnya
ampas tahu. Jadi setiap hari itu selama 3 bulan kelinci itu dikasih ampas tahu terus. Jadi pada mati semua. Saking sulitnya kondisi keuangan keluarga semenjak Abah sakit, Iis Rokayah, istri Abah, terpaksa meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil untuk mencari nafkah di luar rumah, bekerja sebagai seorang buruh pemetik tomat di kebun tetangga. Uang yang dihasilkan memang tidak banyak, jauh lebih kecil dari hasil berjualan kelinci. Namun Iis bersyukur masih ada rezeki untuk makan dan biaya sekolah anak-anaknya. Untungnya, setelah beberapa lama kesehatan Abah pulih kembali. Dengan modal yang tersisa, Abah lalu melanjutkan usaha ternak kelincinya. Dulu ketika awal beternak kelinci, Abah berbekal uang Rp30.000 saja sebagai modal untuk membeli anakan kelinci dari temannya. Sayang, lantaran minim pengetahuan, meski kelincinya terus beranak pinak, kelinci Abah banyak yang sakit lalu mati. Belum lagi adanya ancaman dari hewan pemangsa yang kerap datang ke kandang mengincar kelinci Abah. Ditambah lagi adanya ancaman dari para pencuri ternak di kampungnya. Banyak kesulitannya. Pertama, sekarang hampir mencapai 3 tahun itu ada gejala-gejala serangan-serangan serigala hutan, bisa menghabiskan para peternak kelinci gitu. Terus kalau kenapa saya enggak, dikarenakan saya memelihara anjingnya, anjing pemburunya gitu. Jadi saya aman kalau diterjang serigala hutan. Semua problematika beternak kelinci dilakoni Abah Sodikin dengan rasa sabar dan ikhlas. Tekadnya bulat, ia harus sukses mengembangkan ternak kelincinya demi kelangsungan hidup keluarga. Dari para peternak kelinci yang lebih senior, Abah terus belajar. Abah semakin semangat ketika anak istrinya juga ikut membantu. Ia selalu mengingatkan Abah untuk berhati-hati, khususnya ketika pergi untuk mencari pakan kelinci. Bagaimanapun, pakan rumput harus tetap tersedia demi ternak kelinci mereka. Ya, khawatir kalau sedang meraih rumput, takut jatuh lagi ke jurang. Nggak boleh, dikarenakan tidak ada nutrisi sama vitamin. Alasannya memperingan tenaga. Memperingan tenaga. Dikarenakan kalau kelinci 40 itu harus menghabiskan rumput 1 karung. Nah, 1 hari dua kali ngasih makan. Kalau dikasih ampas tahu 1 ember dekolit itu jadi rumput yang 1 karung itu bisa 2 hari gitu. Jadi memperenteng lah. Setelah bertahun-tahun, usaha peternakan kelinci yang ditekuni Abah Sodikin mulai memperlihatkan hasilnya. Jumlahnya terus bertambah banyak. Begitupun dengan jenis yang dipelihara. Untuk menambah penghasilan, Abah Sodikin lalu mulai memanfaatkan limbah kelinci berupa air kencingnya sebagai pupuk tanaman organik. Per liter urin kelinci yang sudah diolah menjadi pupuk organik cair bisa dijual dengan harga Rp10.000–15.000. Ternyata tak hanya kelincinya saja yang bisa menjadi uang, limbahnya pun membawa rezeki. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 21. Yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan juga pada binatang itu terdapat manfaat yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.
Abah Sodikin mulai memproduksi pupuk organik urin kelinci sejak tahun 2019 lalu. Urin kelinci yang telah terkumpul dituang ke dalam drum dan dicampur larutan gula merah dan air. Tutup rapat-rapat selama 3 hari. Setelah itu diproses lagi oleh Abah hingga 3 minggu sampai tidak ada lagi muncul uap dengan bau yang khas. Kesulitannya itu ketika menutupi drum itu ya pakai tutup, ternyata tutupnya bocor, itu sulitnya. Jadi biasanya menggunakan waktu 3 minggu jadi 1 bulan, jadi 4 minggu. Itu kesulitannya saya gitu. Terus kalau udah dipasarin kesulitannya ketika ada yang menolaknya pupuk organik. Itu kesulitannya.